warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 23016158. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi, sarana, dan prasarana dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPDM. Administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, yang diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap benda-benda dan bahan pendidikan. Administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif, efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam pola suatu kerjasama. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, atau lainnya. Sedangkan prasarana itu adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya itu loket, tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lainnya. Jadi secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan akan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan dan sudah direncanakan. Jadi disimpulkan bahwa administrasi, sarana, dan prasarana adalah sesuatu hal yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya, yang berupa barang atau gedung dan memiliki tujuan tertentu dalam terwujudnya pendidikan yang baik. Selanjutnya yaitu proses administrasi, sarana, dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan barang. Suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan atau kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan baik berdasarkan kebutuhan, disesuaikan dengan tersedianya dana atau tingkat kepentingannya. Yang kedua itu ada pengadaan barang. Itu pengadaan barang itu segala kegiatan untuk menyediakan suatu keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan petugas pelaksana tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Antara lain itu pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Pengadaan ini merupakan segala kegiatan untuk menyediakan suatu keperluan barang atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan. Yang pertama, pengadaan tanah itu dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, penerimaan hak pakai, atau menukar. Yang kedua itu pengadaan bangunan, itu dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli atau menyewa. Yang ketiga itu pengadaan perabot, itu dilakukan membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari donatur. Yang keempat itu pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang terakhir itu adalah pengadaan sarana pendidik, itu seperti alat tulis, alat peraga, alat media pembelajaran. Pengadaan sarana pendidik ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh, yaitu pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya SPP, bantuan dari PB3, dan bantuan dari masyarakat lainnya. Yang ketiga itu ada investasi sarana dan prasarana pendidikan.
Itu merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, penggadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Salah satu aktivitas dalam pengolahan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah mencatat semua perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan pencatatan semuanya perlengkapan disebut dengan istilah inventarisasi perlengkapan pendidikan. Tujuan dari inventaris ini yang pertama itu menciptakan ketertiban administrasi barang, yang kedua itu penghematan keuangan, yang ketiga itu mempermudahkan pemelihara dan pengawasan barang, yang keempat itu menyediakan data informasi untuk perencanaan manfaat inventarisasi. Yang keempat itu adalah penyaluran barang. Itu penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lainnya. Kegiatan penyaluran ini meliputi yang pertama penyusunan alokasi untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakaian masing-masing. Maka perlu disusun alokasi, kuantitas, dan frekuensi pendistribusian sehingga sungguh-sungguh dapat menunjang kegiatan instruksional. Terus ada pengiriman barang, itu seperti cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, penyangkutan, dan pembongkaran. Selanjutnya itu ada penyerahan barang. Itu penyerahan barang hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan barang, biaya pengiriman, dan sebagainya. Yang kelima itu ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Itu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan barang agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik dan sudah siap dipakai. Tujuannya itu agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu atau cuaca, agar barang tidak mudah hilang, agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah susut, dan yang terakhir ada agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Pemeliharaan sarana prasarana kantor dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan berdasarkan waktu, yaitu pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan berkala. Yang kedua itu ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang, itu pemeliharaan barang bergerak, pemeliharaan barang yang tidak bergerak. Materi selanjutnya itu ada penghapusan. Itu adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar sehingga daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari inventaris. Ada beberapa fungsi dari pengolahan perlengkapan. Penghapusan mempunyai arti yaitu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan, perbaikan, atau pemeliharaan terhadap barang yang semakin buruk kondisinya. Terus yang selanjutnya itu memboroskan biaya untuk pengamanan barang-barang, kelebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab dan tidak dapat dipergunakan lagi. Terus yang ketujuh ada pengawasan. Itu kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya setiap kegiatan masing-masing akan dimonitori setiap saat pemimpin organisasi serta diperhatikan kerjasama satu sama lain.
Pengawasan bukan merupakan satu pengaturan yang kaku yang akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengolahan, tetapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, biaya dapat dihindarkan. Selanjutnya tuh ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Itu dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengawasan penggunaan prasarana dan prasarana. Adapun peran gurunya, yang pertama itu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, yang kedua itu terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, yang ketiga itu adalah pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana yaitu sebagai seorang personal administrasi pendidikan berusaha untuk menjaga sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, dan juga harus menanamkan kepada siswa kedisiplinan dalam memakai suatu barang di sekolah serta memberikan pengawasan kepada siswa yang memakai alat-alat di sekolah. Jadi disimpulkan dari materi ini, yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama diselenggarakan suatu proses. Jadi administrasi sarana prasarana itu adalah suatu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalan proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Hanya itu saja yang dapat materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.